Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya lagi semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Tetap semangat ya. Iya, Bu. Juga, apakah ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Oke, Ibu mulai absen aja coba ya. Afnita, Hadir, Bu. Astia, hadir Bu. Andini Aulia, Hadir, Bu. Nalanda, Izin, Bu. Nalanda izin. Ya, Bu. Neona, Izin, Bu. izin juga. Saika, Hadir, Bu. Suci, Hadir, Bu. Oke, baiklah. Juga sebelumnya supaya kita semangat belajarnya, oke coba rapikan dulu bukunya, rapikan duduknya, jilbabnya dulu. Oke, nah, rapikan dulu bukunya semuanya, rapikan. Baiklah, sudah rapi? Sudah, Bu. Sebelumnya supaya kita semangat, tepuk semangka. Sekali lagi. Kalau hatimu senang tepuk tangan. Kalau hatimu senang petik jari tidak bunyi. Kalau hatimu senang mari kita lakukan. Kalau hatimu senang semuanya. Semangat. Sekali lagi lah biar semangat. Tepuk semangka. Oke, baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Ada yang bisa memimpin doa? Saya, Bu. Oke, pimpin doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anzilna fahman nabiyyin. Allahumma anzilna fahman nabiyyin. Wa izzul mursalin. Wa Wa ilhamul malaikatil muqarrabin. birahmatika ya arhamar rahimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mulai kita mengucapkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pokok kita hari ini adalah struktur atom dan sistem periodik. Dan materi yang kita bahas saat ini adalah tentang perkembangan dari atom. Jadi, boleh dijelaskan sedikit. Jadi asal mula teori atom itu berkembang dari rasa ingin tahu, penasarannya. Pada saat itu adalah si Sisyphus dan muridnya Demokritos yang penasaran apa sih akhir dari suatu benda apabila dipotong terus mana? Terus. Jadi itulah awal mula penelitian dan perkembangan tentang teori Atom. Jadi biar dijelaskan sedikit ya tentang perkembangan teori atom. Jadi asal mula penelitian atom secara ilmiah dan modern didorong oleh keingintahuan mendasar tentang hakikat suatu materi. Secara fase filosofis Yunani kuno sekitar abad ke-5 sebelum Masehi, penyebab upaya filosofis untuk memahami apa sih prinsip dasar dari segala sesuatu benda atau materi yang dicetuskan oleh Sisyphus dan muridnya Demokritos. Mereka mengemukakan gagasan bahwa jika suatu benda dibagi terus-menerus atau dipotong terus-menerus, pada akhirnya akan mencapai partikel terkecil yang tidak bisa dibagi lagi. Dan partikel ini mereka menyebutnya dengan atomos. Atomos itu bahasa Yunani yang artinya A itu tidak, atomos itu terbagi.
Yang kita simpulkan dengan atomos itu sesuatu yang tidak bisa Terbagi lagi. pada fase ilmiah modern abad ke-19 hingga seterusnya, penelitian atom kembali muncul dan berkembang pesat dengan teori yang didukung oleh eksperimen dan data empiris. Dan yang mengembangkan teori atom ini adalah para ilmuwan seperti yang dipenuhi Dalton, J.J. Thomson, Wilberforce, dan transisi dari atom terus berkembang dari disempurnakan dari yang tak terbagi hingga menjadi entitas yang kompleks dan berlapis. Jadi terus disempurnakan pada masanya, oke? Yang terus dikembangkan atau disempurnakan terus hingga pada teori atau mekanika kuantum, yaitu teori atom modern yang biasa digunakan sampai saat ini. Jadi perkembangan teori atom, pertama penemu atom yang disebut dengan Dalton, Dalton atau Dalton. Dia mengubahkan gagasan bahwasanya atom itu ibaratkan bola pejam. Lalu karena memiliki kekurangan, disempurnakan lagi pada tahun berikutnya oleh J.J. Thomson yang mengungkapkan gagasan bahwasanya atom itu seperti protein kismis. Karena masih kurang sempurna, maka disempurnakan lagi oleh Rutherford yang mengatakan bahwasanya atom memiliki inti atom. Lalu karena kurangnya lagi, maka disempurnakan lagi oleh Niels Bohr yang mengatakan atom memiliki subkulit. Karena memiliki kekurangan juga terus disempurnakan oleh Schrödinger dan ilmuwan fisikawan lainnya tentang teori atom modern yang disebut dengan mekanika kuantum yang mengatakan bahwasanya atom itu memiliki orbital. Baik, pada teori atom ini pada tahun 1803 pada saat itu John Dalton mengungkapkan gagasan tentang atom Dalton. Oke. Pada tahun 1904 itu J.J. Thomson mengungkapkan atom tentang J.J. Thomson. Lalu dikembangkan lagi Ernest Rutherford pada tahun 1911, dikembangkan lagi oleh Niels Bohr pada tahun 1913, lalu dikembangkan lagi oleh Erwin Schrödinger pada tahun 1920. Terus dikembangkan pada tahun-tahunnya. Oke, baik, mari dijelaskan. Pernyataan dari John Dalton adalah atom adalah partikel terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Seperti yang tadi ya, menjelaskan J.J. Thomson menggunakan gagasan bahwasanya atom merupakan bola pejam yang bermuatan positif dan di dalamnya tersebar elektron yang bermuatan negatif. Itu gagasan dari J.J. Thomson. Sedangkan Ernest Rutherford mengatakan mengungkapkan gagasan atom terdiri atas inti atom yang sangat kecil dan bermuatan positif serta dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Gagasan dari Niels Bohr mengatakan elektron mengelilingi inti atom yang terdiri atas proton dan neutron. Elektron-elektron tersebut berada pada lintasan-lintasan tertentu yang disebut kulit elektron atau tingkat energi. Disempurnakan lagi oleh Schrödinger dan Heisenberg mengatakan mengungkapkan gagasan elektron-elektron yang mengelilingi inti atom memiliki tingkat energi tertentu, tetapi keberadaannya tidak dapat dipastikan. Elektron-elektron tersebut berada di dalam ruang yang disebut orbital. Oleh itu, atom merupakan partikel terkecil yang tidak dapat dibagi lagi dan itu terus dikembangkan oleh ilmuwan yang ada di sini. Jadi hingga dari teori atom yang mengatakan atom itu merupakan bola pejam sampai ke teori atom modern yang dinamakan
yang digunakan sampai saat ini. Jadi sampai sini paham? Paham. Ada pertanyaan? Coba. Kalau itu ibu yang nanya ya. Sebenarnya bagaimana sih asal mula penyebab terjadinya atom? Coba. Bagaimana asal mula kenapa ada penelitian atom? Coba siapa yang bisa jawab? Secara filosofi pada dasar ketertarikan memenuhi aktivitas dari dasar sebuah sesuatu. Awal mulanya itu memang karena rasa ketertarikan terhadap suatu benda. Bagaimana sih jika suatu benda, contohnya kertas atau apabila dikoyak terus-menerus hingga bagian terkecil yang tidak bisa dibagi lagi, apa yang akan didapat? Maka itulah asal mula ketertarikan mereka pada penyusun dasar suatu materi. Benar, oke, kita plus dulu. Baik, pertanyaan selanjutnya, siapa sih ilmuwan-ilmuwan yang mengembangkan atau mengembangkan teori struktur atom? Siapa sih nama ilmuwan yang mengungkapkan teori tentang perkembangan teori struktur atom? Coba, ada yang bisa jawab? Ada yang bisa? Ibu, Astian. pertama Dalton, lalu disempurnakan oleh David Lanza, lalu disempurnakan lagi oleh Rutherford, lalu disempurnakan lagi oleh Niels Bohr, lalu disempurnakan lagi oleh Erwin Schrödinger. Oke, baik, bagus. Jadi, perkembangan atom itu berasal dari awal ketika setelah Masehi itu ditemukan oleh John Dalton karena kurang sempurna. Lalu disempurnakan lagi oleh David Thomson, ya kan? Disempurnakan lagi oleh Rutherford, lalu disempurnakan lagi oleh Niels Bohr, dan disempurnakan lagi oleh Erwin Schrödinger dengan teori atom modern yang disebut dengan kuantum. Ada lagi yang mau bertanya? Ada? Dadah. Baiklah. Ayo kalau supaya kita untuk merefleksikan pemahaman kalian, kita buat diskusi aja ya, kita buat kelompok. Ini ada berapa orang? Kita buat 3 kelompok aja. Ini sama ini kelompok, ini 3, sana 3 ya. Kelompok. Sebelum kita buat kelompok dulu, coba kalian perhatikan video ini. Dengar kan? Diperhatikan.
ketemunya sudah dijelaskan. Yang pertama itu Jogjakarta pada tahun 1803 jumlah pengukuhan. Ilmuwan yang pertama, yang kedua adalah John Wilson pada tahun 1906. Ilmuwan yang ketiga adalah Dr. Wood pada tahun 1911. Dan Niels Bohr kawan gagasan tentang mengembangkan teori atom pada tahun 1913 dan Erwin Schrödinger pada tahun 1926. Oke, kita mulai ya diskusi kita. Jadi jelas ya penerangannya tadi bahwasanya tentang atom. Dipaham ya? Kita diskusikan. Buat kelompoknya. Jadi kelompok 1 yang ini ya, Agnita sama teman-temannya itu kelompok 1, Suci kelompok 2, dan ini Amin kelompok 3 bersama teman-temannya. Kelompok 1 tadi namanya apa? Kelompok 1 kita buat nama kelompoknya J. Thomson ya. Kelompok 1 J. Thomson, kelompok 2 adalah Dr. Wood, kelompok 3 adalah Niels Bohr. Kelompok 3 tadi yang mana? Kelompok 3. Oke, kelompok 3, kelompok 2? Kelompok 2? Kelompok 1? Kelompok 2 apa namanya? Kelompok 2 dikerjakan, didiskusikan.
Baiklah, sudah. Ada kesini lagi, kesini lagi. Pastikan hidupnya. Masih ada ngantuk? Bagus. Jadi, apa? Kelompoknya Rutherford. Mana kelompok tersebut? Oke. Ada yang bisa coba salah satu maju ke depan untuk mempresentasikan ada hasil deskripsinya. Cici Bu. Oke, Cici. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berdasarkan saya di sini, saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 2 yang berjudul Rutherford. Atom terdiri atas inti atom yang sangat kecil dan berwarna positif serta dikelilingi oleh elektron yang berwarna negatif. Baik. Ada yang bertanya? Coba ibu yang bertanya. Pada tahun berapa sih Rutherford itu? Pada tahun 1911 Bu. Pada tahun 1911. Oke. Semangat Cici. Baik. Kalau untuk kelompok 2, kelompok 1. Kelompok JJ Thompson. Oke, maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan tentang J.J. Thomson. J.J. Thomson itu namanya roti kismis. Roti kismis itu adalah atom yang merupakan molekul yang bermuatan positif dan di dalamnya tersebar elektron yang bermuatan negatif. Ya, pada perkembangannya itu pada tahun berapa? Perkembangannya pada tahun 1900. Pada 1904. Jadi dikembangkan itu Thomson mengembangkan teori atom itu pada tahun 1904 yang mengutarakan bahwasanya atom itu seperti Bola penjara. atau berarti kismis. Oke. Kalau kelompok 3, kelompok Niels Bohr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bedanya saya di sini mengembangkan Niels Bohr. Menurut Niels Bohr yang mengembangkan atom pada tahun 1913. Atom berdiri dari inti atom yang mengandung proton dan neutron yang berada pada lintasan-lintasan dan dikelilingi oleh elektron yang disebut kulit elektron atau tingkat energi. Oke, baik. Makasih. Jadi, gagasan dari Niels Bohr mengatakan bahwasanya elektron mengelilingi inti atom yang terdiri atas neutron dan proton. Jadi proton itu bermuatan positif dan neutron itu bermuatan netral. Ya. Baiklah. Ibu ada soal untuk tugas kalian nanti di rumah. Ya, jadi ibu kasih ke kalian. Baik. Untuk pertemuan sekali lagi. Jadi sekali lagi
mengerjakan soal. Jadi gua harap kalian paham tentang materi ini ya. Belajar belajar. Jangan banyak bermain. Jadi kalau nggak paham, boleh ditanyakan langsung. Jangan ragu dan takut. Baiklah, coba rapikan duduknya, rapikan bukunya sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita. Oke. Coba, baiklah. Kita buat kembali.